Halo Nesang dan Onisang Taci. Jadi di video kali ini aku tuh mau share pengalaman aku dan gimana aku dari awal sampai akhirnya berangkat ke Jepang. Jadi dulu di tahun 2017 aku tuh kayak aku pengen banget nih berangkat ke Jepang, tapi gimana ya caranya gitu. Terus ada tuh temenku yang udah di Jepang, terus aku tanya-tanya gitu. Terus ada nih di dekat desa aku tuh ada LPK. Terus aku datang ke LPK itu buat nanya-nanya detailnya gimana, kayak jam belajarnya gimana, aktivitasnya apa aja, nanti biayanya berapa gitu. Pokoknya kalian harus tanyain sedetail mungkin sama LPK-nya. Kalau perlu kalian juga bisa tanyakan ada dana talangannya nggak buat kalian yang butuh dana talangan. Biasanya LPK itu menyediakan dana talangan buat orang-orang yang mau ke Jepang. Oh ya, kalian juga harus mengikuti sosial medianya LPK supaya kalian nggak ketinggalan informasi dari LPK tersebut. Jadi waktu itu aku lihat LPK itu posting pembukaan pendaftaran murid baru gitu. Terus aku langsung mikir, gimana ya, aku harus berangkat sekarang apa enggak ya gitu. Terus aku nanya tuh sama temenku, gimana ya enaknya ya. Terus temenku gini, mendingan kamu daftar sekarang aja, lebih cepat lebih baik gitu. Terus aku pikir-pikir, nanya-nanya sama orang tua. Terus ya akhirnya aku daftar tuh ke LPK. Aku lupa waktu itu aku daftarnya langsung atau cuma chat, kayaknya langsung deh. Terus setelah aku daftar LPK, terus kan langsung aku daftar langsung ke LPK. Terus kan dimintain nomor gitu, nomor WhatsApp atau lain lupa. Terus beberapa hari kemudian LPK tuh ngechat, aku harus masuk tanggal sekian hari ini gitu. Dan karena di sana disediakan asrama dan kita harus wajib banget di asrama, jadi aku tidur di asrama dan pulangnya cuma Sabtu Minggu aja, itu pun kalau mau pulang. Terus setelah masuk LPK itu latihan dasar di LPK-nya itu biasanya kalian harus menghafal hiragana, katakana. Kalau udah hafal, terus ada dites sama senseinya, dites hiragana, katakana sih. Kalau tesnya gagal biasanya ada remedi nulis, harus nulis banyak banget biar hafal. Tapi itu bagus sih, jadi hafal. Mantap sensei. Kalau hiragana dan katakana udah hafal, selanjutnya kita belajar membaca hiragana dan katakana. Setelah kita udah bisa membaca nih, kita dites lagi. Terus kalau gagal ya remedian lagi, nulis yang banyak lagi gitu. Mantap. Kalau udah hafal hiragana, katakana, selanjutnya hafalan kosakata. Jadi kita itu harus menghafal kosakata yang banyak. Tapi biasanya ada per itu sih, per bagian. Jadi ada bagian satu harus menghafal beberapa gitu. Nanti kalau udah kita hafalan lagi, dites lagi. Kalau salah remedian lagi, nulis banyak banget. Mantap. Jadi selain kita harus belajar bahasa Jepang, kita juga harus latihan fisik ya. Latihan fisiknya itu ada lari. Pokoknya lari harus cepat, nggak boleh di belakang sendiri, karena kalau nanti di belakang sendiri aku harus remedi. Terus ada lari, terus sit up, push up, apalagi ya, itu sih biasanya yang dasar-dasar aja. Jadi aku ceritain kegiatan di LPK dulu ya. Jadi di asrama bangun jam 5 subuh tuh, habis sholat, terus kita harus latihan fisik pagi-pagi jam 5, setengah 6 gitu. Kita harus pemanasan dulu biasa ya, biar nggak kram gitu. Terus habis itu sit up, push up, terus lari. Kalau udah, kita kembali lagi ke asrama, mandi, siap-siap. Kalau ada yang tugasnya masih belum selesai, kita ngebut tuh, seru banget pokoknya. Terus habis itu kita datang ke LPK. Kalau ada jadwal yang masak ya masak. Pokoknya kita di situ masak sendiri. Kita iuran bareng-bareng sama teman-teman. Terus kita masak bareng-bareng sesuai yang jadwal yang masak. Terus setelah itu kita makan bareng-bareng rame-rame gitu. Terus kalau udah makan, kita ada apel pagi. Jadi apel paginya itu kita hafalan dan mengucapkan Jisuse no kokoro ga mae desu. Itu tuh kayak apa sih, sikap yang harus ada pada
Jisusei, Kensusei gitu ya. Terus kalau udah gitu biasanya kayak ada tebak-tebakan kotoba ya. Jadi sensei nanya, terus kita harus bisa jawab, kalau nggak kita push up gitu. Terus setelah itu kita masuk ke kelas belajar dari jam 9 sampai jam 12. Jam 12 istirahat sampai jam 1, terus jam 1 nyampe jam 3 atau jam 4 lupa aku. Terus ada hari-hari tertentu sore-sore juga harus harus latihan fisik lagi, mantap pokoknya. Udah otaknya terkuras, badannya juga capek. Jadi itu cerita di LPK. Setelah itu kita harus, kalau kita udah siap dan udah direkomendasikan sama sensei untuk tes yayasan, kita harus ikut tes yayasan. Jadi setelah kita belajar di LPK, kita itu harus tes yayasan. Yayasan itu ada banyak ya, nanti kalau kalian udah di LPK pasti kalian tahu. Masuk yayasan itu juga harus ada tesnya. Waktu zamanku dulu ya, waktu zaman 2017, mungkin sekarang udah beda banget. Di 2017 itu ada tes tulisnya, itu ada menghitung-hitung hitungan dasar gitu, kayak pertambahan, perkalian, pembagian. Jadi sebelum tes yayasan kita harus banget belajar di LPK. Waktu itu gitu sih aku. Kemudian ada tes kotoba. Jadi kita emang bener-bener udah harus hafal ya. Kalau belum sayang banget kalian. Pokoknya kalau kalian udah disuruh tes yayasan, kalian tuh udah harus mantep banget sama yang namanya hafalan kotoba. Jadi itu tadi ya, ada tes matematika dasar, terus ada tes kotoba, terus kalau nggak salah ada tes logika, kalau nggak salah ya, mungkin sekarang udah beda. Terus setelah tes tulis juga ada tes fisik juga. Tes fisiknya juga waktu itu ada lari, terus sit up, push up, dan sayang sekali waktu itu aku belum bisa sit up ya. Aku waktu itu sama sekali nggak bisa sit up, satu pun aku nggak bisa ngangkat. Pokoknya malu banget itu. Aku ingat banget itu tes di Jogja waktu itu, tapi karena fisiknya aku gagal, jadi aku harus pulang lagi ke LPK karena gagal, jadi aku nggak bisa tes wawancara. Terus beberapa minggu kemudian aku direkomendasikan lagi sama sensei buat tes yayasan di Jakarta waktu itu. Terus alhamdulillah karena aku udah bisa sit up, udah belajar sit up, jadi aku tes fisiknya, tes lari, sit up dan push up aman. Terus tes tertulis juga aman alhamdulillah. Terus akhirnya setelah nunggu-nunggu pengumuman, setelah tes fisik sama tes tertulis lolos, terus kita langsung tes wawancara. Jadi di situ diwawancara sama yang punya yayasan sama sensei yang mengajar di situ. Terus hasilnya biasanya langsung keluar, langsung keluar atau di informasi sama sensei LPK, lupa pokoknya ya gitu deh. Terus setelah tes yayasan lolos, itu belum selesai ya guys ya. Setelah tes yayasan kita harus tes kaisa, tes perusahaan sama perusahaan yang ada di Jepang langsung. Oh ya, biasanya di LPK tuh ditanyain sama sensei, kamu nggak mau di job apa nih, nanti kalau kamu nggak mau, nggak aku rekomendasikan gitu loh. Jadi bilang aja kalau kamu nggak mau, misalnya kamu nggak mau di pertanian, bilang aja sama senseinya, sensei aku mau nyari yang pabrik aja gitu, bilang aja sama sensei, nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku emang bilang sama sensei aku nggak mau di pertanian, aku maunya di pabrik gitu. Jadi waktu itu yayasan meminta LPK buat mengirim 2 orang dari LPK aku, 2 orang untuk wawancara langsung sama perusahaan yang ada di Jepang. Jadi waktu itu aku sama 1 orang lagi temanku di chat sama sensei, besok kamu, itu mendadak banget loh, sensei misalnya besok aku mau tes, hari ini aku di chat sama sensei, besok kamu tes kayak saya sama ini gitu. Itu udah sore aku di chat, terus aku langsung cepet-cepet nyari tiket, alhamdulillah dapet, dan keesokan harinya aku berangkat sama 1 temanku ini. Waktu itu kan yang diambil 5 orang, jadi pesertanya ada 15 orang, yang diambil cuma 5 orang. Satu-satu masuk dipanggil tuh. Jadi kalau tes wawancara itu sesuai dengan pengalamanku, itu tuh dipanggil satu-satu maju. Itu di ruangan sih,
di ruangan, jadi kita nggak bisa mendengar peserta sebelumnya ditanyain apa sih, kita nggak bisa mendengar. Jadi itu tuh di ruangan kita masuk, terus udah dihadapin langsung sama komputer. Di situ ada orang Jepangnya langsung, orang perusahaan langsung. Itu aku langsung sama kepala perusahaan dan orang kantornya. Terus ada satu sensei yang menerjemahkan. Jadi kalau tes wawancara sama perusahaan itu kalian belum bisa bahasa Jepang nggak apa-apa, biasanya ada yang translate. Waktu aku dulu, nggak tahu zaman sekarang, mungkin masih sama kali ya. Udah nih ditanya-tanyain, terus sini nanya, terus yang sini translate, aku ngomong sini translate lagi ke sini. Pokoknya ya gitulah, kan belum paham ya. Itu kalau udah 15-nya udah kelar, terus kemudian sensei manggil 5 orang. Alhamdulillah nomor aku terpanggil, kemudian 5-5-nya dipanggil, terus diberi selamat sama orang perusahaan kayak omedetou gozaimasu gitu. Punya terharu banget kalau kalian udah pengen nangis. Pokoknya terharu banget deh. Jadi cerita pengalamanku dari awal masuk LPK sampai dapet perusahaan begitu. Semoga buat kalian yang pengen ke Jepang, semoga dimudahkan jalannya, semoga cepat bisa ke Jepang, dan semangat buat belajarnya. Bye bye.